Sementara itu, kasus dugaan malpraktek yang menimpa almarhum Rosaidah di Prabu Mulih, Revita, anak korban, ngaku oknum bidan yang melakukan penyuntikan terhadap emaknya pas berada di rumahnya sesudah sempat dirawat selama seminggu di tempat oknum bidan. Revita, anak Masih juru kondisi berduka sampai video yang diduga malpraktek oleh oknum bidan berinisial ZN baru dibuka ke publik oleh keluarga korban. Padahal kejadian itu terjadi pada tahun 2023 sehingga akhirnya korban meninggal dunia pada 22 Januari 2024 lewat. Menurut anak korban yang diduga korban malpraktek, Revita ngungkap kalau awalnya emeknya ngalami sakit mah sehingga sempat dirawat seminggu di tempat oknum bidan tapi tidak ada perubahan. Ditambah ke Revita sesudah balik ke rumah seminggu ke depan masih juru pantauan oknum bidan berinisial ZN. Video yang viral beredar di media sosial itu merupakan hari ketiga pas korban sudah berada di rumah. Akhirnya korban sempat dibawa ke rumah sakit dan divonis harus cuci darah. Sesudah melakukan cuci darah beberapa kali, akhirnya korban meninggal dunia. Sakit mah ya lah ini. Nah, jadi ya aku berobat ya ke ini kan. Seminggu dirawat di situ tanpa hasil ini, pokoknya si bidan itu suruh rawat inap selama 1 minggu di situ. di rumahnya. Di rumahnya. Sudah berobat itu nggak ada perubahan. Pas balik ke rumah memang dia ngomong selama seminggu ke depan ini masih dalam pantauan dia kan. Jadi 3 hari sesudah dia balik dari Zainab itu, ini datang lagi dia, memang kondisi mama memang sudah juga masih ini kan, dilakukan lagi yang suntikan yang tindakan yang suntikan yang banyak itu. Awalnya tidak ada perubahan kan sama si bidan itu kan, dia malah tambah parah. Yang awal mulanya mama tuh bisa bangun, bisa naik motor, bisa jalan, ini tidak bisa ngapa-ngapa. Dari dokter hasilnya apa diagnosanya? Iya, hasilnya harus cuci darah. Ginjalnya bengkak katanya. Revita ngatakan kalau oknum bidan tersebut terbukti melanggar hukum atau tidak sesuai aturan. Pihak keluarga korban bakal ngelapor ke pihak berwajib. Anggi Perkasa, PAL TV.